Mengapa pasien dengan keluhan lambung datang ke klinik psikosomatik Rumah Sakit EMC Alam Sutera? Teman-teman, sejak tahun 2015, saya mulai banyak menemukan kasus-kasus gangguan lambung yang sebenarnya merupakan masalah dispepsia fungsional. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi terhadap kondisi dari lambung orang tersebut atau sistem pencernaannya secara umum, tidak ditemukan adanya sesuatu hal yang signifikan yang menjadi keluhannya saat itu. Namun sayangnya pasien menggunakan pengobatan, bahkan mengobati diri sendiri, kadang bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahun, membeli obat lambung sendiri, menggunakan berbagai macam terapi, tapi tetap tidak bisa sembuh. Nah, pada saat itulah 2015, saya mulai berkenalan dengan kelompok teman-teman yang mengalami gangguan seperti ini, yang dulu ada di Facebook ya. Kemudian juga bertemu dengan Prof. Ari Varial waktu itu secara intens, dan akhirnya lebih dominan menangani kasus-kasus seperti ini di praktek sehari-hari. Jadi saat ini 2/3 pasien yang datang berobat itu kebanyakan memang mengalami gejala psikosomatik, terutama di bagian lambungnya. Mengapa pasien seperti ini datang ke dokter jiwa atau psikiater? Apakah memang mereka mengalami gangguan kejiwaan yang berat? Bisa saja terjadi. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan di YouTube channel Andri Psikosomatik, kita melihat bahwa perspektif gangguan lambung itu ada 3. Pertama, sebagai gejala yang sebenarnya dari gangguan kecemasan. Pada pasien-pasien gangguan kecemasan panik, gangguan kecemasan menyeluruh, ada sebagian orang yang gejalanya dominan adalah di lambung tersebut. Namun hal ini kita bisa telusuri lebih lanjut ya biasanya, karena gejalanya tidak hanya di lambung saja. Banyak di antara mereka mengalami keluhan-keluhan fisik yang lain seperti keliengan, mau pingsan, seperti mau jatuh, seperti itu ya, keluar keringat dingin, rasa tidak nyaman, ada kecemasan panik yang seringkali muncul mengikutinya. Kemudian yang kedua adalah komorbid, artinya memang orang ini mengalami gangguan kecemasan dan juga mengalami masalah lambung atau gastrointestinal. Ini biasanya yang kita sering temukan juga pada kasus-kasus di mana orang itu pertama kali mengalami gangguan lambung, mungkin lama nggak baik-baik, kemudian akhirnya mengalami gangguan kecemasan. Ini juga bisa terjadi. Jadi ada 3 macam yang kita harapkan bisa memahami diri kita untuk lihat sebenarnya saya ini masuk kelompok yang mana. Dan kalau memang demikian, tidak heran banyak peran dari dokter jiwa dalam hal ini untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kecemasannya. Sebenarnya apa yang paling sering dikaitkan dengan gangguan dispepsia fungsional adalah bagaimana sistem saraf pusat itu berkaitan dengan kondisi di lambung. Enteric nervous system, sistem saraf otonom, baik simpatis maupun parasimpatis, amigdala, vagus system, semuanya adalah sistem-sistem yang berkaitan dengan kondisi gangguan dispepsia fungsional yang juga ada problem gangguan kecemasannya. Upaya untuk kolaborasi antara dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dengan dokter jiwa akan sangat membantu peran dari bagaimana berprosesnya kondisi ini ke depannya. Nanti di November tahun 2024 ini saya akan ke Bangkok, dan di Bangkok sana kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang masalah-masalah functional dyspepsia ini dilihat dari kaca neuropsikiatri dan juga gastroenterologi serta gizi klinik. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bagi kepada teman-teman di Indonesia saat sepulang saya dari sana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa.